Ah, sudah berminggu, berbulan, saya hari-hari terakhir sampai tadi pagi, saya belum tahu apa. Saya banyak tema-tema yang saya suka sharing mengenai pengharapan, mengenai identitas diri kita, potensi dari setiap kita yang luar biasa. Tapi pada hari ini Tuhan katakan kau beritakan mengenai iman. Karena melalui iman percaya kita semua yang sudah berdoa, tentunya berdoa syafaat. Sehingga pagi hari ini kita dalam keadaan aman. Amin, Bapak Ibu. Kita bisa melaksanakan rakernas Zoom. Bayangkan kalau sekarang kerusuhan masih terus berkelanjutan. Bahkan kita Zoom pun tidak akan damai sejahtera. Karena apa? Karena kita punya iman. Percaya Yesus. Saya ingat iman dari Abraham. Iman, dia katakan Abraham beriman. Bukan saja bisa Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Dia juga beriman yang tidak ada menjadi ada. Artinya yang tidak ada menjadi ada. Yang ada kerusuhan-kerusuhan minggu lalu menjadi tidak ada karena nama Yesus yang berkuasa. Karena doa-doa syafaat. Kenapa saya sampaikan? Satu yang berkenan adalah iman. Kedua adalah doa syafaat kita. Karena melalui doa syafaat kita bisa lihat di dalam eh, ternyata saya menyelidiki juga sungguh yang berkenan antara lain berdoa syafaat. Ya, kita bisa lihat 1 Timotius 2 1 sampai 3. Karena kita semua ini pendoa-pendoa syafaat di kota-kota daerah kita semua. Pertama-tama aku menasihatkan naikkan permohonan. Kedua apa? Doa syafaat. Dan ketiga ucapan syukur kepada semua orang. Untuk siapa? Untuk raja-raja, untuk pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Ya, kita lihat di ayat yang ketiga, itulah yang baik. Dan apa Bapak Ibu? Yang berkenan kepada Allah dan Juru Selamat kita. Kita setiap hari, pasti di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, kita mau berkenan kepada Allah. Ternyata kita sudah lakukan, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita berdoa setiap pagi. Mungkin ada yang berdoa di tengah-tengah pekerjaan kesibukan kita siang hari, bahkan malam hari. Jadi doa-doa kita yang meredam, karena saya percaya bahwa Tuhan kita saat ini berkuasa mengendalikan negara kita. RI 1 Pak Prabowo Subianto juga dikendalikan oleh Tuhan. Bagaimana dia bisa meredam kerusuhan-kerusuhan. Itu karena doa kita. Makanya jangan jemu-jemunya berhenti kita untuk bukan sekedar mendoakan keluarga. Ya, mendoakan keluarga berdoa syafaat juga. Mendoakan teman-teman bisnis kita doa syafaat juga. Tetapi Tuhan mau lebih utama kalau daerah kita Jakarta mau aman, kita harus berdoa lebih. Surabaya mau aman, Bekasi mau aman, kita berdoa lebih. Maaf saya, makanya kadang-kadang saya tidak bisa ikut doa pagi yang luar biasa Selasa. Karena setiap doa saya punya jam doa. Jam doa. Itu saya sudah lakukan 40 tahun. Sebelum saya menjadi pengusaha yang makin hari itu upah-upahnya saja. Karena kita bisa lihat nanti firman dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6 kembali. Melalui iman kita berkenan. Ibrani 11 saya akan buka cepat. Karena ini penting sekali. Karena semua itu dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi bukan omongan saya, bukan omongan orang lain, bukan omongan pendeta, tapi omongan Tuhan Yesus. Ibrani 11 ayat 6, saya cepat aja. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sudah tahu? Kalau kita nggak beriman, kita hidupnya khawatir, takut, cemas terus. Tidak berkenan, saudara. Saya pun sering ditegur dengan Tuhan banyak hal-hal. Misalkan saya khawatir eh, apa namanya dengan perusahaan yang saat ini tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan bilang imani saja. Saya ingat seorang eh, apa saya baca buku seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Smith Wigglesworth. Dia katakan percaya saja di dalam slogan kehidupannya. Itu pun menjadi slogan hidup saya. Rupanya, kenapa? Di situ kita bisa melihat di dalam kisah di anak Yairus. Anak Yairus di Injil yang satu mengatakan dia sakit parah. Ya, anaknya ya she is dying, anak perempuannya.
Dan di ayat di Injil yang lain katakan sudah mati. Saya katakan, kenapa Tuhan ya kalau we are dying, kita sedang sekarat, ya dianggap mati. Tapi karena Yairus, seorang yang punya iman teguh, dia saya pikir bukan pengikut Kristen ya. Dia mungkin pengikut Yairus karena kepala ibadat orang Yahudi. Tapi dia mendengar Yesus dan dia percaya. Padahal di tengah jalan ada orang wanita pendarahan, kita semua tahu 12 tahun. Dia perjalanan pada saat minta Yesus, dia bilang, Yesus kamu datang ke rumah saya, tumpang tangan, nanti anak saya yang mati jadi sehat kembali sembuh. Kita tahu tadi iman Abraham membangkitkan orang mati. Nanti saya akan sekilas bicara mengenai Abraham yang dahsyat imannya. Saat di perjalanan artinya dia mestinya terganggu dengan Tuhan Yesus berhenti. Kemudian kita tahu semua. Jadi ada seorang ibu yang sudah sakit parah pendarahan 12 kali. Dia menjamah jubah Yesus. Bahkan murid-muridnya aja pada saat terjadi mujizat. Dia tidak tahu. Dia katakan siapa yang menjamah saya. Karena ini kata-kata ini bagus sekali Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Alkitab itu di dalam Yohanes saya lupa. Dikatakan ada tenaga yang keluar di dalam tubuh saya. Dan ini juga sebetulnya mengingatkan kita. Di dalam kita ada Bapa, Yesus, Roh Kudus. Sesungguhnya ada tenaga yang keluar di dalam diri kita. Saat kita mendoakan orang sakit sembuh. Menumpang tangan. Karena ada tenaga. Makanya muridnya bilang, ini orang begitu banyak. Siapa, gimana Tuhan? Siapa yang tahu ada yang menjamah kau? Orang semua berdesak-desakan untuk menyenggol engkau pada saat di perjalanan ke rumah Yesus. Tuhan bilang tidak. Maksudnya ada satu orang. Langsung wanita itu begitu ketakutan dia tersungkur. Dia bilang saya yang bukan hanya menyembah saya sudah disembuhkan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Karena imanmu engkau sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi karena iman. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Semakin kita banyak mendengar firman Allah, merenungkan, menyelidiki, maka iman kita akan bangkit. Karena pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Keinginan kita menjadi keinginan Kristus. Perasaan kita menjadi perasaan Kristus. Karena sering dalam kehidupan sehari-hari, perasaan kita menuduh. Itu berasal dari daging. Dari manusia yang lama. Yang berasal nenek moyang kita Adam. Tapi saat kita percaya Yesus, kita mengalami hidup baru, maka kita punya perasaan-perasaan Kristus harus lebih besar. Pikiran Kristus lebih besar. Jangan, saya ingat kalau kita sebagai orang pengusaha, kita banyak, kalau sudah banyak uang, dia ekspansi. Dia invest sini dan invest sana. Itu salah besar. Karena pikiran dia ada pikiran dia sendiri, mengandalkan pengertian sendiri. Tapi pada saat mengandalkan pikiran Tuhan, saya ingat, pada saya ingin membangun pabrik, saya sudah bisnis 32 tahun. Saya cukup lama, baru kira-kira 5 tahun bisa membangun pabrik. Yang tadinya dari importer trading company jual beli. Karena saya ingin mendengarkan suara Tuhan. Konfirmasi dari istri saya, dari anak-anak. Kemudian anak saya sudah mau menghandle pabrik. Saya bilang, go, saya beli, saya bangun. Resesi itu mujizat yang luar biasa. Pada saat resesi, sebentar saya lihat jam. Pak Obaja sampai jam berapa nih Pak Obaja? Boleh 5 menit lagi? Eh, jadi saat saya beli 2 tahun kami installment. Tapi pas, bukan pas Tuhan itu pas, sempurna, teliti. 2 tahun kami cicil 2020. Pandemi kami sudah lunas. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Kita terus mendapat pimpinan Tuhan. Karena Amsal katakan jangan mengandalkan pengertian sendiri. Jangan menganggap dirimu bijak. Kita sering pengusaha yang hebat bijak, rasa hebat. Kita pendeta besar merasa hebat. Kita menjadi pemimpin suatu organisasi hebat. Tidak, saudara. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Without Him, we nothing. We cannot do anything. Ya, we can do all things through Him who strengthen me. Hanya kepada Dia yang akan memberi kekuatan kita, kemampuan kita, hikmat kita. Kita kembali tadi di dalam ayat ini dikatakan apa namanya? Jadi tanpa iman kita
tidak mungkin berkenan di Allah. Tapi yang saya lihat di B, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada. Kita semua percaya Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah. Nah, ini kadang-kadang kita berpikir kalau kita melayani, kita nggak enak lah minta upah dari Tuhan. Tuhan nggak usah diminta-minta. Nggak usah diminta-minta upah pasti. Jadi semua dari Bapak Ibu yang melayani di Gelora Ministry, yakin kita mendapat upah. Mendapat ganjaran yang setimpal dari perbuatan kita. Saya tidak tahu karena pelayanannya banyak untuk menambahkan. Kita harus berbuah-buah menambahkan daripada apa namanya anak-anak asuh. Ya, saya lihat di program 5 tahun ke depan ya Pak Roy, saya lihat bahkan kita mau merambah kepada kuliah. Ya, orang-orang yang di universitas mungkin kita bisa menyantuni orang-orang donatur. Kita cari donatur sebanyak-banyaknya supaya bangsa kita mengalami kemakmuran di dalam pendidikan, di dalam eh, nalar supaya tidak gampang demo. Jadi dikatakan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Jadi kita semua, saya pun bilang Tuhan saya mau lebih sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Ya walaupun Pak Roy tahu, Pak Obaja, bahwa saya juga ada melayani satu yayasan usahawan. Tetapi saya juga mengasihi yayasan Gelora Misi ini. Dengan hati yang saya tulus, saya firman ini juga saya harus siapkan apa? Bukan apa yang pengertian. Saya punya banyak, puluhan, mungkin 50 100 judul. Tapi saya mau hari ini supaya kita bangkit bersama. Karena kita percaya melalui pelayanan ini Tuhan memberikan upah. Kalau saya dapat upah kesehatan, kerukunan, kemudian saya mungkin juga mendapatkan anak cucu, kerukunan dari mereka yang cucu yang manis-manis, yang luar biasa. Kita kalau saya ngomong bisnis nanti, oh Bapak orang bisnismen. Tapi saya mengatakan bagi Tuhan, kita bisa melihat hamba-hamba Tuhan banyak juga diberkati secara finansial. Tetapi dia akan melalui ujian-ujian iman. Supaya kalau kami di organisasi kami namanya level up. Jadi pada hari ini kita semua harus level up di tahun 2025 supaya 2026 lebih lagi ada terobosan di dalam Gelora Ministry, di dalam pelayanan untuk menyantuni anak-anak. Kita mengkoordinasi sebagai fasilitator, sebagai donator, sebagai apapun pengurus dari pusat sampai ke daerah. Kita punya wilayah-wilayah yang Tuhan percayakan karena upahnya pasti paralel. Karena Tuhan kita sempurna, bukannya Tuhan katakan adalah kamu sempurna. Artinya sempurna. Karena kita jadikan serupa segambar Allah. Jadi tadi dikatakan di dalam kita ada tenaga yang keluar. Kemampuan, kapasitas. Kita punya satu potensi yang dahsyat. Ada Roh Kudus. Maaf, saya pendidikan juga tidak sampai S1. Tapi kenapa Tuhan berikan saya sebagai jadi imported? Saya bisa punya pabrikan. Why? Karena dia cuma menyatakan bahwa kemuliaan Allah tidak akan pandang pendidikan kita. Tidak pandang latar belakang kita, suku kita, warna kulit kita. Tetapi dia memandang orang yang tulus hati, yang sungguh-sungguh dan percaya bahwa setiap pelayanan kita mendapat upah yang dari surga. Bukan sekedar kehidupan yang kekal di bumi ini. Karena apa? Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, setiap chapter-chapter itu akan menjadi solid karena banyak orang bertobat. Siapa yang akan menampung mereka? Pasti komsel-komsel gereja. Kami kalau di Full Gospel chapter-chapter yang sudah 800 chapter di seluruh Indonesia akan menampung. Saya selalu mengingatkan, saya hanya memegang wilayah yang kecil. Saya mengingatkan kalian yang di Bekasi, kalian yang ada di Jakarta Utara, kalian di Jakarta Timur harus siap. Karena penuaian Tuhan, ini zaman anugerah lawatan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan, sebelum kesulitan yang bertambah-tambah, kita akan adakan penuaian. Karena Roh Kudus sendiri yang menuai. Puji nama Tuhan. Jadi saya tutup, saya simpulkan bahwa kita semua mau berkenan. Biasanya untuk perbuatan tidak, saudara. Karena perbuatan kita sebagai kain kotor. Jadi we are nothing. Jadi iman dan berdoa syafaat. Iman berasal dari firman Tuhan, Yesus sendiri. Kalau kita punya iman Yesus, apapun kita bisa lakukan. Puji nama Tuhan. Terima kasih.